Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kelas 6-1 Kediri, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Pada pertemuan hari ini kita belajar tema 1, muatan pelajaran IPS kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Pada pembelajaran hari ini kita nanti harus mencapai tujuan, yaitu tentang terbentuknya ASEAN dan kehidupan sosial budaya negara-negara di ASEAN. Perhatikan peta berikut. Apa yang kamu pahami tentang peta berikut ini? Ya, peta berikut ini menunjukkan peta negara ASEAN, negara-negara di kawasan ASEAN. Kalau kalian perhatikan ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Ada 10 negara di kawasan ASEAN. Nah, negara-negara ini merupakan negara anggota ASEAN. Apa yang dimaksud dengan ASEAN? ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara. Jadi ASEAN bentuk kerjasama regional di Asia Tenggara. Kapan terbentuknya ASEAN? ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Jadi ASEAN didirikan berdasarkan deklarasi Bangkok. Proses pendirian ASEAN diawali dari penandatanganan deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri perwakilan dari 5 negara pendiri ASEAN. Negara mana saja? Yang pertama Indonesia, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Yang kedua Singapura, diwakili oleh S. Raja Ratnam. Malaysia, diwakili oleh Tun Abdul Razak. Filipina, diwakili oleh Narcisco Ramos. Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Berikutnya, tadi kalian sudah tahu 10 negara anggota ASEAN. Kita lanjut. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan ASEAN? Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah ASEAN. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Kemudian, meningkatkan hasil pertanian, industri, dan perluasan perdagangan. Tujuan yang kelima, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang pendidikan. Nah, itulah tujuan didirikannya ASEAN. Berikutnya, apa yang melatar belakangi pembentukan ASEAN? ASEAN dibentuk karena adanya persamaan-persamaan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, persamaan letak geografis. Yang kedua, persamaan ras dan budaya.
Yang ketiga, sama-sama pernah mengalami penjajahan oleh bangsa Eropa. Yang keempat, sama-sama memiliki kepentingan untuk memajukan negaranya. Nah, berikutnya, setelah kalian tahu terbentuknya atau latar belakang terbentuknya ASEAN, sekarang kita belajar bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama kita mulai dari negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki kampung terapung namanya Kampung Ayer. Penduduk di kampung ini memiliki perahu pribadi yang disimpan di bawah rumah apung mereka. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabatan tangan dengan lawan jenis. Kemudian sebelum memasuki rumah orang lain, mereka selalu melepaskan sepatu. Itulah kehidupan sosial budaya masyarakat Brunei Darussalam. Kemudian yang kedua, Malaysia. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown. Kota ini memiliki berbagai ragam jenis budaya yang telah diakui oleh UNESCO. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa di Malaysia. Berikutnya, Filipina. Sebutan orang Filipina terhadap yang lebih tua adalah po dan opo. Bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina adalah jabat tangan. Di Filipina memiliki tarian tinikling. Tarian tersebut menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kamboja. Di Kamboja terdapat banyak candi yang terbuat dari batu. Orang Khmer mengenakan sal kotak-kotak yang disebut krama. Orang Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Kemudian Myanmar. Myanmar mendapat julukan negara 1000 pagoda karena di sana mudah sekali ditemukan pagoda. Pakaian tradisionalnya namanya Long Yi. Berikutnya Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang bernama Ao Dai. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek. Di negara kita juga ada dingklek. Jadi orang Vietnam gemar duduk di dingklek. Apa itu dingklek? Kursi yang sangat pendek. Mayoritas memiliki nama keluarga Nguyen. Berikutnya Laos. Tahun baru di Laos disebut Bun Pi Mai. Pada tahun baru itu semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Berikutnya Singapura. Singapura memiliki lambang negara yang berupa merlion, yaitu patung berkepala singa dan berbadan ikan. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Mengapa? Karena di Singapura harga mobil dan bahan bakar sangat mahal, sehingga mereka memilih untuk berjalan kaki. Berikutnya Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah. Istilah atau nama lain dari Thailand adalah Muang Thai. Thailand dalam bahasa Thai artinya tanah kebebasan. Jadi Thailand ini satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah. Di Thailand, kepala
merupakan bagian tubuh yang paling dihormati, sehingga tidak ada orang yang berani menyentuh kepala, meskipun itu kepala anak-anak. Sebaliknya, kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah, sehingga kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci ataupun dihadapkan ke orang lain. Masyarakat Indonesia dan Thailand memiliki persamaan tradisi, yaitu minum teh. Nah, inilah anak-anak tentang latar belakang berdirinya ASEAN serta kehidupan sosial budaya negara-negara anggota ASEAN. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.